Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 1C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai wawasan teoritis kontemporer dari kisah-kisah Al-Quran, studi kasus dari unsur-unsur naratif dalam Al-Quran. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuji Lestari Nuraisya dari kelas PAI 1C, dan nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan poin-poin mengenai tema yang akan dibahas. Berbicara mengenai kontemporer. Kontemporer adalah berarti kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Dalam Al-Quran dijumpai berbagai macam kisah. Jika diteliti, dari 6.342 ayat, maka terdapat sekitar 1.600 ayat yang berisi kisah atau cerita. Jumlah 1.600 ayat tersebut hanyalah ayat-ayat yang berisi kisah sejarah, seperti kisah nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, serta umat-umat terdahulu. Apabila dimasukkan juga kisah-kisah tamsiliyah atau perumpamaan dan kisah-kisah ussurah atau legenda, tentu akan lebih banyak lagi. Kisah Al-Quran, seperti juga kisah sastra murni atau cerita rekaan, memiliki unsur-unsur yang merupakan pembangun cerita. Bahkan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita rekaan sama dengan unsur-unsur terdapat dalam kisah Al-Quran. Sekalipun keadaan masing-masing unsur keadaan kadang-kadang berbeda. Misalnya saja, unsur peristiwa dan tokoh cerita dalam cerita rekaan memang kadang-kadang ada, tetapi juga kadang-kadang hanya merupakan rekaan pengarang. Hal tersebut berbeda dengan unsur-unsur kisah Al-Quran, khususnya yang bercorak sejarah. Unsur-unsur yang terdapat dalam Al-Quran memang benar-benar ada dan pernah terjadi. Dari sekian jumlah kisah yang terdapat dalam Al-Quran, kisah para nabi yang paling banyak disebutkan. Di antara kisah para nabi tersebut adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang merupakan kisah yang terpanjang. Diuraikan dalam satu surat tertentu secara utuh dan paling sempurna dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain. Maka dari itu, kelompok kami akan mengkaji unsur-unsur naratif dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran merupakan kisah yang sangat kaya dengan kesusastraan modern. Dengan demikian, kisah Nabi Yusuf sangatlah menarik ketika kita kaji dalam mengenai unsur-unsur naratif. Unsur yang pertama yaitu tema. Surat ini diawali dengan ungkapan yang sangat simbolis dan sekaligus menarik minat siapapun yang pertama kali membacanya. Ayat pertama menyuguhkan himpunan 3 huruf yang diucapkan dalam satu tarikan nafas. Alif, Lam, Ro. Frasa himpunan huruf-huruf ini ditemukan sebagai pembuka dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Dengan demikian, keselarasan tema surat ini dengan kandungan isi kisah yang dikisahkan di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembacanya dibandingkan dengan beberapa surat dengan kisahnya. Surat Yusuf ini memuat tema dan nama pelaku serta tokoh yang dikisahkan di dalamnya. Dalam kisah Yusuf alaihi salam atau surat Yusuf, terdapat unsur dialog dan unsur dialog tersebut terbagi atas 4 unsur, yaitu unsur prolog, unsur monolog, unsur dialog, dan unsur epilog. Dalam kisah ini, dengan demikian, merumuskan ayat-ayat yang mengandung keempat unsur dialog tersebut secara detail. Ayat-ayat yang mengandung prolog. Di dalam surat Yusuf, terdapat 3 ayat yang menjadi ayat pembuka atau prolog pada kisah ini. Adapun ayat tersebut adalah ayat 1, 2, dan 3. Ketiga ayat ini menjadi prolog dalam surat ini, yaitu sebuah kata pengantar pada sebuah kisah dalam surat ini, yaitu kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam.
Ayat-ayat yang mengandung monolog. Di dalam surat Yusuf, terdapat 5 ayat yang menjadi ayat monolog pada kisah ini. Adapun ayat-ayat tersebut adalah ayat 10, 33, 83, 84, dan 101. Dari beberapa ayat tersebut, kita ambil salah satu contoh dari beberapa ayat tersebut, yaitu ayat yang ke-10, yang artinya, seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat." Selanjutnya, ayat-ayat yang mengandung dialog. Di dalam surat Yusuf terdapat 82 ayat yang menjadi ayat dialog pada kisah ini. Saya ambil satu contoh saja dari ayat keempat, yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud padaku.'" Sedangkan yang terakhir adalah ayat-ayat yang mengandung epilog atau penutupan. Ayat-ayat yang mengandung epilog dalam kisah ini yaitu ayat-ayat yang terakhir, ayat 101 dan ayat 111. Untuk contohnya kita ambil dari ayat yang 111 yang artinya, "Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dari rahmat bagi orang-orang yang beriman." Perkenalkan, nama saya Dini Nur Aini akan melanjutkan materi pembahasan mengenai tokoh dan penokohan pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tokoh yang pertama pada kisah ini yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau merupakan tokoh sentral dalam kisah ini. Nama beliau dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Yusuf. Beliau merupakan tokoh sentral yang memiliki sifat yang sangat terpuji. Yang kedua yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Beliau merupakan ayahanda dari Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau merupakan tokoh sentral dalam cerita ini dan beliau merupakan sosok ayahanda yang sangat sabar. Yang ketiga yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara-saudara Nabi Yusuf merupakan tokoh sentral juga dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Di awal kisah diceritakan mereka memiliki sifat yang sombong, iri hati, dan juga sikap yang pendendam. Berperan sebagai tokoh yang antagonis di awal kisah. Selanjutnya yaitu tokoh setan. Tokoh setan juga berperan penting dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana tokoh setan yang diperankan merupakan tokoh setan yang berwatak datar, menceritakan satu tokoh dan juga satu watak yang sama. Selanjutnya yaitu tokoh istri Al-Aziz. Imro'ah Al-Aziz merupakan salah satu tokoh sentral yang memiliki sifat antagonis. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh wanita. Tokoh-tokoh wanita dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan dengan nama Niswah dan merupakan sifat penunjang dari kesifatan dan istri Al-Aziz. Selanjutnya yaitu raja. Tokoh raja merupakan tokoh bawahan yang tidak memiliki peran sentral, namun keberadaannya sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu musafir-musafir yang ada dalam kisah ini juga bukan merupakan tokoh sentral, tapi keberadaannya itu diperlukan karena salah satu tokoh penunjang dalam kisah Nabi Yusuf ketika dibawa dari sumur hingga dibawa ke Mesir. Selanjutnya ada pula tokoh saksi di istana dan juga tokoh pelayan Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya bukan merupakan tokoh sentral tetapi memiliki peranan penting dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu tokoh Bunyamin, merupakan tokoh protagonis yang memiliki sifat yang sama persis dengan sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tokoh Bunyamin ini juga merupakan tokoh sebagai pembantu Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini Nur Putri. Saya dari kelas PAI 1C. Di sini saya memenuhi tugas untuk pelajaran Ulumul Quran.
saya akan mempresentasikan peristiwa dan alur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa dan alur. Peristiwa dan alur, terdapat beberapa peristiwa dan alur. Yang pertama yakni mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada mimpi ini Nabi Yusuf bermimpi saat beliau kecil. Dalam mimpinya, beliau melihat 11 matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya. Nah, maka dari situ Nabi Yusuf pun memberi kesimpulan bahwa mimpinya itu dikaitkan dengan keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam sendiri, karena dalam mimpinya terdapat 11 bintang, bulan, matahari, dan jumlah 11 itu merupakan jumlah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari itu mimpinya tersebut sangat berkaitan erat dengan hubungan keluarganya. Nah, untuk peristiwa dan alur selanjutnya yakni kedengkian saudara-saudara tua terhadap Nabi Yusuf. Nah, kedengkian tersebut dilatar belakangi oleh sikap ayah Nabi Yusuf yakni Nabi Yakub yang mengedepankan atau lebih menyayangi Nabi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya. Maka saudara-saudaranya pun beranggapan bahwa ayahnya yakni Nabi Yakub sangat berlaku tidak adil terhadap Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, mengapa Nabi Yakub yakni ayahnya Nabi Yusuf sangat mempunyai kasih sayang lebih atau membedakan Nabi Yusuf dengan saudara-saudara yang lainnya? Karena pada saat itu bermula dari mimpinya dan berakhir dari dibuangnya Nabi Yusuf. Nah, dari dua peristiwa tersebut, Nabi Yakub sangat mengedepankan atau lebih menyayangi Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf pun diberi tugas atau risalah untuk menjadi pemimpin yang saat ini diemban oleh ayahnya yakni Nabi Yakub. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa peristiwa satu dan peristiwa yang lain itu memiliki hubungan yang sangat erat dan memiliki sebab akibat yang sangat erat. Nah, maka dalam teori sastra dikatakan bahwa alur yang baik yakni memiliki sebab akibat yang berkaitan sangat erat. Nah, peristiwa yang selanjutnya atau alur yang selanjutnya yakni saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, mengapa saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur? Karena rasa kedengkian mereka sudah tidak bisa dibendung lagi, melihat ayahnya lebih mengedepankan Nabi Yusuf, lebih menyayangi Nabi Yusuf, bahkan pewaris risalah atau pemimpin juga diwariskan kepada Nabi Yusuf. Maka dengan ini mereka bertekad atau mengatur strategi untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya, yakni dengan cara menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang amat dalam, dengan harapan saat mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf dipungut oleh kafilah jauh yang nantinya Nabi Yusuf dibawa oleh kafilah tersebut dan dibawa jauh oleh kafilah tersebut agar tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Nah, dalam alur selanjutnya di sini terdapat beberapa peristiwa. Yang tadi Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya dengan harapan agar Nabi Yusuf dipungut oleh kafilah orang jauh yang nantinya Nabi Yusuf dibawa jauh-jauh dari ayahnya. Nah, akhirnya harapan saudara-saudara mereka tersebut terbukti bahwa Nabi Yusuf akhirnya dipungut oleh seorang kafilah. Nah, peristiwa dipungutnya Nabi Yusuf alaihissalam oleh salah seorang kafilah ini berguna untuk melancarkan sebuah kisah atau sebuah cerita hingga nantinya bisa sampai kepada suatu kisah. Bisa kita bayangkan jika Nabi Yusuf tidak dipungut oleh salah seorang kafilah, mungkin ceritanya akan lain lagi. Nah, seperti itu, karena Nabi Yusuf ini merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Nah, pada peristiwa selanjutnya, yakni bencana di balik wajah rupawan Nabi Yusuf. Nah, pada saat ini terjadi sangat banyak sekali ketegangan yang dialami. Di antaranya, yakni saat Nabi Yusuf berada di dalam kamar istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz tersebut malah menutup pintu kamarnya dan mendekati Nabi Yusuf, dan istri Al-Aziz pun mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak lazim. Nah, dari peristiwa tersebut
terjadi ketegangan, akankah Nabi Yusuf terjerumus dalam dosa, ataukah Nabi Yusuf mempunyai iman yang kuat untuk menolak ajakan istri Al-Aziz tersebut. Dan akhirnya ketegangan itu pun berhasil diredam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf untuk menjauhi atau menolak ajakan istri Al-Aziz tersebut. Tidak sampai itu, ketegangan pun terus berlanjut saat Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz tersebut keduanya pun berlari ke depan pintu dan mereka bertemu dengan Al-Aziz. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, namun ketegangan itu dapat berakhir karena pada saat itu terdapat saksi-saksi dari pihak keluarga Al-Aziz bahwa mereka menyatakan Nabi Yusuf tidak bersalah. Karena alasan Nabi Yusuf tidak bersalah karena di pakaian yang dipakai Nabi Yusuf itu ada kerusakan atau robek dari belakang, dari punggung. Nah, dari kerusakan baju tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memaksa untuk berbuat tidak lazim tersebut adalah istri sendiri dari Al-Aziz. Nah, dari alur seperti ini sesuai dengan teori sastra. Mengapa? Karena membuat cerita itu harus seakan-akan pembaca tersebut ada atau berada dalam peristiwa tersebut, seakan-akan mereka mengalami atau merasakan apa yang dirasakan dalam cerita tersebut, seperti ketegangan yang dirasakan, kesedihan yang dirasakan dalam cerita tersebut. Nah, si pembaca harus ikut merasakan atau tersugesti oleh cerita tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Dan peristiwa alur selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Amalia Puspa. Saya akan mempresentasikan tentang peristiwa dan alur poin 6 sampai dengan 10. Poin 6. Takbir mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Sewaktu dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pelayan raja yang dipenjara karena tuduhan berencana membunuh raja. Suatu malam, kedua pemuda tersebut bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk mentakbirkan mimpi keduanya. Sebelum mentakbirkan mimpi keduanya, Nabi Yusuf mengajarkan akidah agama yang benar kepada mereka, lalu Nabi Yusuf mentakbirkan mimpi keduanya. Peristiwa berlanjut. Raja bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang dapat mentakbirkan mimpi raja. 7. Kebahagiaan di balik takbiran mimpi raja. Setelah Nabi Yusuf berhasil mentakbirkan mimpi-mimpi raja, ia kemudian dipanggil oleh raja untuk dibebaskan. Namun sebelum dibebaskan, ia meminta kepada raja agar namanya dibersihkan melalui pengakuan dari istri Al-Aziz dan istri-istri pembesar bahwa merekalah yang menggoda Nabi Yusuf. Poin 8. Siasat Nabi Yusuf untuk bertemu dengan Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenali mereka, namun mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Setelah itu, Nabi Yusuf menanyakan perihal keluarga dan meminta kepada mereka agar kedatangan mereka yang berikutnya membawa serta adik mereka yang bernama Bunyamin. Untuk memastikan agar mereka kembali ke Mesir, Nabi Yusuf memasukkan barang-barang tukaran yang mereka bawa ke dalam karung mereka. Poin ke-9. Bertemunya Nabi Yusuf dengan keluarganya. Mereka kemudian kembali ke Mesir dan menghadap Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka menceritakan derita yang mereka alami sekeluarga dan meminta kepada Nabi Yusuf agar mereka memperoleh sukatan dan sedekah. Dengan tersenyum Nabi Yusuf berkata tentang apa yang mereka lakukan kepada diri Nabi Yusuf dan saudaranya, serta apa balasan yang mereka terima atas perbuatannya tersebut. Alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa yang berada di hadapannya itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan wajah kecut mereka berkata,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan kepada Nabi Yusuf dan saudaranya, dan mereka telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Nabi Yusuf memberi maaf kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk kembali menjemput keluarganya. Terakhir, mimpi yang nyata. Mereka kemudian kembali untuk menjemput orang tua dan seluruh keluarga mereka, sambil membawa baju gamis Nabi Yusuf. Atas perintah Nabi Yusuf, baju gamis itu pun disapukan ke wajah ayahnya agar dapat melihat kembali. Kedatangan keluarga Nabi Yakub disambut oleh Nabi Yusuf dengan penuh kehormatan. Nabi Yusuf merangkul kedua orang tuanya dan mengucapkan salam. Kedamaian pun memasuki Mesir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Mereka semua merebahkan diri seraya bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Ia membebaskanku dari rumah penjara itu dan ketika Ia membawamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Sekian presentasi dari saya tentang peristiwa dan alur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sulistiawati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang latar dan pelataran. Suatu cerita tidak memadai dengan peristiwa, tokoh, dan dialog, tetapi juga memerlukan ruang terdiri atas waktu dan tempat maupun situasi. Latar, tempat, dan waktu. Dari segi latar, tempat, dan waktu, dalam kisah Yusuf alaihissalam kita akan menjumpai beragam latar, dan semua latar ini menjadi pendukung berlanjutnya cerita dalam kisah ini. Adapun latar tempat dan waktu tersebut: 1. Kediaman Nabi Yakub alaihissalam. Pada kisah ini, kita bisa melihat dari segi latar tempat di mana Yusuf alaihissalam dibesarkan di lingkungan pendesaan, tepatnya di rumah Nabi Yakub alaihissalam. Diriwayatkan bahwa letak rumah Nabi Yakub alaihissalam berada di sebuah kampung terpencil. Dari segi latar waktu, kita dapat menyaksikan di rumah Nabi Yakub alaihissalam di mana kita akan disuguhkan dengan sebuah pengaduan dari sosok anak kecil yang polos dan tak tahu apa-apa akan arti dari sebuah kejadian yang ia lihat di dalam mimpinya di malam hari kala itu. Kedua, padang rumput dan sumur tua. Dari segi latar tempat, padang rumput ini menjadi saksi bisu buat Yusuf alaihissalam. Di saat saudara-saudara untuk mengajak Yusuf alaihissalam untuk ikut serta bersama mereka dalam hal menggembala domba-domba milik mereka, sekaligus tempat mereka bermain-main. Dari segi latar waktu, kita akan disuguhkan pada dua waktu dan kesempatan dalam pelataran kisah ini. Pertama, Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur tua pada saat siang hari, dan datangnya sekelompok musafir yang menemukan Yusuf alaihissalam. Kedua, saudara-saudara tua Yusuf alaihissalam kembali pada ayahnya di sore hari saat matahari telah terbenam. Ketiga, istana dan kamar. Dari segi latar tempat, di istana raja inilah yang menjadi saksi bisu dan cobaan terberat yang pernah dihadapi oleh Yusuf alaihissalam semasa hidupnya. Melalui perantara sekelompok musafir yang telah menolong dan menjual Yusuf alaihissalam, ia tiba di istana raja. Dari segi latar waktu,
peneliti tidak menemukan referensi yang akurat yang memberikan informasi tentang waktu terjadinya peristiwa penggodaan istri Al-Aziz terhadap Yusuf alaihissalam. Keempat, penjara. Dari segi latar tempat dan lanjutan kisah ini, penjara inilah yang menjadi saksi bisu tempat pilihan Yusuf alaihissalam ketika ia melihat kebesaran Tuhannya saat ia digoda oleh istri Al-Aziz. Demikian halnya dari segi latar waktu, peneliti tidak menemukan referensi yang akurat yang dapat memberikan informasi. Kelima, kursi atau singgasana. Pada latar tempat di balik kelanjutan dan penghujung cerita dalam kisah ini, tempat inilah yang menjadi saksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsari Sanu Samsiah akan mempresentasikan tentang pesan moral dari kisah Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah pesan moral untuk individu. Secara khusus, pesan moral dari kisah Yusuf alaihissalam ini ditujukan kepada Rasulullah SAW karena memang pada saat surat ini diturunkan khusus untuk merespon situasi dan kondisi Rasulullah ketika berdakwah. Ketika Rasulullah berdakwah dengan kaum muslimin yang lain, banyak mereka mendapatkan tantangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy dengan terus-menerus. Bahkan kaum kafir Quraisy tidak segan-segan untuk menyiksa, bahkan membunuh pelaku-pelaku dakwah tersebut. Nah, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad mempunyai atau memiliki stressing point dengan apa yang ada di kisah Yusuf alaihissalam. Nah, pada saat di kisahnya Yusuf alaihissalam, Yusuf mempunyai perjalanan hidup yang penuh cobaan dan ujian. Di antaranya tipu daya saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dengan rasa takut, dijadikan budak belian, dan menghadapi tipu daya istri pembesar Mesir. Nah, untuk penyesuaian dengan kisah tersebut, pesan moral yang ditujukan kepada Rasulullah adalah supaya tidak pasrah atau menyerah kepada ujian atau cobaan ketika berdakwah dalam jalan kebaikan atau menyiarkan agama Islam. Nah, yang selanjutnya adalah surat ini diturunkan untuk menghibur hati Nabi, dikhususkan untuk menghibur atau menenangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pesan moral untuk hubungan orang tua dan anak. Nah, menjalin hubungan dengan anak bukanlah hal yang mudah, dan hubungan itu sendiri tidak tercipta dengan secara langsung gitu, tapi hubungan diciptakan oleh kita sendiri. Bagaimana menciptakan hubungan orang tua dan anak? Nah, caranya dengan meluangkan waktu yang baik, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan kasih sayang yang baik kepada anak. Konflik memang tidak bisa dihindarkan dengan siapapun, atau orang tua dengan anak sekalipun pasti mempunyai konflik dan tidak bisa dihindari. Setangguh, sekuat apapun orang tua tersebut, pasti tidak akan bisa menghindari konflik tersebut. Nah, karena Allah menciptakan orang dengan berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, dan berbeda pendapat pastinya, sifat dan sifat pun berbeda. Nah, maka dari itu, bagaimana cara orang tua untuk menciptakan hubungan antar anak dan orang tua? Salah satunya menciptakan lingkungan yang harmonis, atau rumah atau suasana yang harmonis, dan mengajari kepada anak tentang pengertian kebencian, amarah, empati, dan simpati, supaya si anak tidak akan berani untuk menyakiti perasaan atau fisik orang lain, karena dia sudah memiliki lingkungan yang harmonis. Nah, di situ juga peran orang tua harus mempunyai kepekaan yang tinggi, supaya ketika ada suatu anak yang memiliki masalah, agar cepat diselesaikan supaya masalahnya tidak berlarut-larut.
Itu pesan moral untuk hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya, pesan moral untuk hubungan antara suami dan istri. Nah, hubungan suami istri juga tidak akan pernah bisa selalu harmonis, selalu dengan apa yang diharapkan, tapi kadang ada konflik, ada kesalahpahaman. Nah, ada masalah atau ada salah yang dilakukan oleh si istri atau dilakukan oleh si suami, atau ada kesalahpahaman dari keduanya. Nah, dari kisah Yusuf alaihissalam bisa diambil pelajarannya dari pemimpin pembesar Mesir. Nah, beliau melihat istrinya Zulaikha yang keluar dari kamar bersama Yusuf, tapi pikirannya tetap jernih. Dia meninggalkan tempat tersebut tapi pikirannya tetap jernih. Terus dia tidak tersulut emosi karena dia ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setelah terbukti bahwa sang istri yang salah, beliau terus tidak meneruskan masalah tersebut, tapi segera meredamkannya. Nah, itu adalah sosok atau sifat suami yang ideal. Karena apa? Suami itu pemimpin. Nah, pemimpin harus bisa meredamkan sesuatu masalah apa yang dihadapi oleh keluarganya atau istrinya. Bahkan bagaimana cara menyikapinya, introspeksi kepada diri sendiri, bahwasannya bila mana ada ketidaknyamanan di antara si suami atau si istri yang bisa menjadikan terjadinya hal yang tidak baik, atau misalnya perselingkuhan atau sebagainya. Nah, selanjutnya ada pesan moral untuk pemimpin. Nah, di sini ada dua pemimpin yang bisa diambil pesan moralnya. Yang pertama adalah pembesar Mesir. Nah, pembesar Mesir ini adalah pemimpin yang mengetahui segala potensi atau kemampuan dari bawahan-bawahannya. Nah, pada saat itu beliau juga penceritaan karakternya sangat baik, dan beliau bisa menyelaraskan atau bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bahkan beliau menjadikan pemimpin tersebut menjadi dan yang terakhir, pesan moral bagi pemimpin. Yang pertama, pemimpin Mesir atau pembesar Mesir. Dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, pembesar Mesir sangat ahli dalam membaca potensi dan kemampuan orang lain. Sementara itu, penceritaan karakter dan sikap pembesar Mesir, khususnya dalam hal menangani kasus bujuk rayu dan tipu daya istrinya terhadap Yusuf alaihissalam, satu sisi menjadi inspirasi bagi para pemimpin dalam hal sikap moral yang baik dan ideal, yakni seorang pemimpin yang mestinya memiliki kemampuan manajemen konflik yang mumpuni, memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik, mampu menempatkan persoalan menurut porsinya atau tempatnya. Dan yang terpenting, memiliki mental yang berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan. Inilah tipologi pemimpin ideal yang semestinya hadir pada setiap zaman. Yang selanjutnya adalah Al-Aziz, raja dari Mesir. Secara tersirat terungkap bahwa Raja Mesir adalah sosok pemimpin yang adil dan sangat mencintai rakyatnya, namun dikelilingi oleh banyak orang-orang yang dekat hanya menyampaikan kesenangan pada tuannya. Ya, bisa disebut dengan penjilat. Nah, sementara itu, kecintaan kepada rakyatnya tergambar dalam setiap upayanya pencarian jalan keluar dari kesulitan dan kesengsaraan yang bakal dialami rakyatnya beberapa tahun ke depan. Hal yang pertama dilakukannya tersebut mencari orang yang cakap dan kompeten menyelesaikan masalah tersebut, dan terpilihlah Yusuf. Berkat kepiawaiannya menjadi raja dan memilih pejabat, negeri Mesir terselamatkan dari krisis yang mengerikan. Terbukti rakyat Mesir dapat bertahan hidup, bahkan negeri Mesir menjadi tempat tujuan negeri-negeri lain di sekitarnya dalam mencari bahan makanan. Nah, yang terakhir ada Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam adalah pemimpin, yakni bendaharawan negara.
yang hanyalah salah satu babak ceritanya dikisahkan dalam Al-Quran. Kiprah Yusuf sebagai pemimpin bukanlah dimulai dalam suasana kondisi yang nyaman, namun dengan ancaman krisis perekonomian negeri Mesir. Ia memikul tugas yang berat menyelamatkan negara dan rakyatnya dari bahaya kelaparan dan paceklik. Fenomena semacam ini tentunya jarang terjadi di tengah tabiat banyak pemimpin atau pejabat yang justru mengincar posisi-posisi jabatan yang basah demi mengeruk keuntungan pribadi, atau calon pemimpin yang berlomba-lomba merebutkan kursi dengan menempuh segala cara, baik halal maupun haram. Penonjolan karakter Ihsan Yusuf sebagai pemimpin termulai digambarkan dari upaya pemimpin bangsa Mesir yang menghadapi krisis ekonomi, paceklik, dan kelaparan. Sungguh berat beban yang dipikul oleh Yusuf, di mana selama itu kegiatan pertanian menemui kegagalan selama 7 tahun ke depan. Sebenarnya bisa saja Yusuf tidak menawarkan dirinya, tapi pada dasarnya ia hanyalah seorang yang kecil, bukan bagian besar dari lingkaran penguasa Mesir yang mestinya memikul tanggung jawab itu. Di sini moralitas Yusuf berupa ihsan, senantiasa berbuat baik dan berbudi luhur terhadap orang lain, kembali ditunjukkan, yaitu tengah terlibat pembagian jatah makanan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk kepada saudara-saudaranya yang mendelegasikannya kepada bawahannya. Tampaklah Yusuf bukanlah tipe pemimpin yang senang menerima laporan baik bawahannya atau pimpinannya yang jago mengeluarkan instruksi dan perintah, tetapi pemimpin yang mampu terjun langsung untuk menangani tugas dan kewajibannya. Nah, selanjutnya puncak moralitas Yusuf tergambarkan dengan indah dan menyentuh hati. Babak pertemuannya dengan orang tua kini Yusuf adalah seorang pejabat yang dihormati dan dikagumi oleh kewibawaannya yang gemerlap duniawi. Namun dalam hal ini terungkap bahwa setelah beliau diangkat menjadi orang yang penting, beliau tidak kilau atau tidak disilaukan oleh harta kekayaan. Bahkan dia tidak mengungkit lagi masalah dengan saudara-saudaranya yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Daya fikirnya menuntun untuk tidak mengungkapkan kata-kata selain itu yang dapat melukai perasaan saudara-saudaranya atau keluarga besarnya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut bahwa sebagai sebuah rentetan kejadian, sejarah manusia sebenarnya akan selalu berulang. Intisari peristiwa dalam setiap babak kejadian yang menampilkan episode problematika hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, penguasa dengan rakyat, dan sebagainya akan sama di setiap zaman. Maka pemaparan kisah-kisah dari masyarakat masa lampau yang secara nyata dan aktual, seperti contoh dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah tadi dibahas, dibeberkan Al-Quran bertujuan agar manusia di zaman sekarang mau mengambil pelajaran dan pengajaran yang terkandung di dalamnya, baik yang bersifat religius, teologis, maupun moralitas. Semua ini terbingkai dalam kedudukan Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk dan pedoman manusia dalam berkehidupan di dunia ini, apalagi di zaman sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Seperti dalam peribahasa disebutkan, tak ada jalan yang tak berlubang, yang artinya manusia tidak memiliki kesempurnaan dan tidak memiliki kepuasan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.